Jadi ya, tata kata berbicara dengan 5 orang tadi. Pertama-tama yang beliau terangkan ini saya bacakan ya sedikit. Saya yakin kalian mesti pernah dengar ini, tapi please just follow with this. Ini mengapa kok diukir di Borobudur di sini, ini saya kira sangat-sangat pandai. Kemudian diterangkan, para biksu, tata kata lalu melewati bagian pertama malam akhir dalam keheningan. Jadi ya, tata kata berbicara dengan 5 orang tadi. Pertama-tama yang beliau terangkan ini saya bacakan ya sedikit. Saya yakin kalian mesti pernah dengar ini, tapi please just follow with this. Ini mengapa kok diukir di Borobudur di sini, ini saya kira sangat-sangat pandai. Biksu, ada 2 jalan buntu yang harus kamu hindari setelah pergi sebagai pengelana. Beliau mengatakan ada 2 jalan buntu. Kalian tentunya sering membaca ini diterjemahkan dengan 2 ekstrim. Kata dasarnya di sini adalah anta. Ekstrim ini terjemahan dari bahasa Inggris. Anta di sini itu artinya jalan buntu dalam arti kata begini. Apa tuh yang diperingatkan oleh Buddha di sini? Intinya begini, beliau ini mengingatkan, kamu hati-hati, jangan seperti saya. Saya ini dulu meninggalkan, pergi sebagai pengelana. Itu mikirnya sederhana. Waktu itu, sebagai Siddhartha Gautama, itu beliau itu seperti kita-kita ini. Tentunya kalian ini sebetulnya dalam hidup ini oke sekali. Sehat, punya teman, berpendidikan, tapi mengapa kok kita sering gundah? Mengapa kok kita sering takut? Ini dialami persis oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu tidak kekurangan apa-apa. Orang tuanya cukup, temannya banyak, dan juga istrinya juga cantik, punya anak lagi. Kalau dipikir kurang apa beliau ini? Tapi beliau masih gundah. Beliau masih memikirkan, ini kok ada sesuatu yang mengatakan harusnya seperti ini. Jadi beliau itu seperti kita-kita sekarang ini. Kita kalau mikir, kita ini sekarang seakan-akan mempunyai persoalan. Tidak puas dengan ini, pergulatan mengenai ini. Kita ini lupa bahwa sebetulnya kita sampai sekarang ini, we doing okay, you doing okay. Tapi kenapa kadang-kadang ada kegundahan, kadang-kadang ada ketakutan. Saya kira kok tidak ada satupun di antara semua kita-kita yang bersama di sini yang tidak merasa cemas tentang masa depan. Nggak ada satupun. Baik latar belakangmu apa, umurmu berapa, kamu di mana. Mengapa? Padahal kalau kita pikir, dari pagi sampai malam, setiap saat, tidak pernah apa yang kamu putuskan itu kamu putuskan karena kamu ingin menderita. Pernah nggak, kamu silahkan tanya ke dirimu sendiri, pernah nggak sesuatu hal yang kamu kerjakan itu karena kamu ingin menderita? Nggak ada kan? Berarti setiap saat, apapun yang kamu putuskan, dari garuk-garuk kepala, pilih makanan, pilih pakaian, segala macamnya, itu kamu putuskan karena kamu anggap itu yang membahagiakanmu. Nah, pertanyaannya ini, kalau begitu, kalau di setiap saat kita ini berbuat apa-apa hanya kita anggap itu bahagia, mengapa kok kita masih gundah? Nah, pertama yang diingatkan oleh Buddha ini, Buddha saat itu semua keberadaannya oke, lalu Buddha itu memikir, kalau begitu, kalau saya masih gundah dengan keadaan seperti kita-kita ini, tentunya yang berlawanan, misalnya saat itu beliau memutuskan untuk pergi sebagai pengelana. Buddha mengatakan, jangan berpikir seperti itu. Artinya, jangan berpikir sebagai biner yang palsu. Jangan membiasakan dalam hidup ini, kalau enggak ini, ya itu. Ini yang diperingatkan. Bukan urusan ekstrim, tapi memiliki teknik hidup di mana kamu dengan gampangnya mengatakan, kalau enggak begini, kalau enggak sama si A, pacar saya, ya saya pilih B. Gitu. Atau kalau saya meninggalkan rumah papa mama, mesti oke. Karena di sini bosan saya. Atau kalau saya di kerjaan semacam ini, berarti kalau saya ganti kerjaan, pasti oke. Buddha mengingatkan, jangan terlalu simplistik. Ini tidak seperti ini yang dipikirkan. Sebab nanti akan menjadi jelas. Sebab dikatakan bahwa kalau kamu berpendapat seperti itu, jadi yang dikritik bukan karena punya tinggal di rumah, lalu jadi pengelolaan, bukan. Yang dikritikkan memiliki cara pandang di mana dengan mudah kamu memikirkan kalau nggak ini ya ini. Hidup kita ini hampir seperti itu terus. Kita selalu memikir yang sekarang nggak ada, pasti ada alternatifnya. Kamu mestinya juga bertanya, lalu suruh apa gitu kalau masih gundah. Nah di sini nanti pelan-pelan akan dibicarakan oleh Buddha bahwa ternyata kuncinya itu tidak berpikir begitu, ditemukan jalan tengahnya. Jadi yang pertama diajarkan dalam pemutaran roda dhamma, yang diajarkan itu pertamanya mengenai jalan tengah ini. Jalan tengah ini bukan berarti kompromi. Jalan tengah ini berarti ini loh, kamu selaraskan cara pandangmu,
cara ucapanmu, cara ini, dengan sendirinya itu nanti kamu akan menemukan. Jadi pertamanya mengenai jalan tengah. Dan jalan tengah ini diberitahu oleh Buddha, dikatakan yaitu kamu selaraskan cara pandangmu, kemudian cara pikirmu, kemudian cara bicaramu, cara bertindakmu, cara kamu berinteraksi dalam masyarakat maupun dalam pergaulan. Kemudian caramu berusaha, usahamu ini. Kemudian cara dengan perhatian penuh dan konsentrasi yang terfokus. Apa itu artinya ini? Artinya ini berarti dalam 8 aspek tadi, itu sebetulnya Buddha hanya ingin membantu kita untuk memilah-milah. Intinya, hidup ini jangan terombang-ambing hanya oleh emosimu, oleh kebiasaanmu, oleh fantasi-fantasimu, oleh ketakutanmu, oleh kecemasanmu. Karena dengan ini semuanya ini nanti caramu hidup ini semuanya selaras, kamu bisa tahu, lalu kamu bisa mengetahui caranya. Caranya seperti apa? Lalu Buddha ini mengatakan, jadi yang pertama mengenai jalan tengah. Nanti kita kembali ke sini. Terus yang kedua mengatakan, para biksu juga ada 4 kenyataan untuk para Arya. Ini sayangnya dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan 4 kesunyataan mulia. Ini terjemahan yang sangat keliru dan nggak membantu. Cattwari Arya Satyane. Satya ini kenyataan. Cattwari atau catur ini 4. Arya ini para Arya. Di sini adalah bukan gelar, tapi orang yang sudah mengerti, orang yang sudah melihat dengan tajam, makanya diberi gelar Arya. Ini salah terjemahan ini membuat kita ini merasa begitu jauh, merasa nggak mungkin kita jauh. Padahal tidak. Yang dimaksud Buddha di sini ini tidak.